4/5 ditambah 2/4 dikurang 1. Jadi kalau seperti ini, kalau ada soal seperti ini, ada utuh dan ada pecah, maka kita buat saja per 1 ini. Kenapa? Karena 1 dibagi 1 itu hasilnya juga 1. Jadi tidak mengurangi nilai, tapi mempermudah menyelesaikan pecahan ini. Oke. Jadi berapakah penyebutnya 5, 4, dan 1? Maka penyebutnya adalah 20. Kalau belum tahu, nanti dicoba dulu dari mana 20. Oke. 20 ditambah 20 dikurang 20 sama dengan per 20. Oke. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 4, tulis di atas 16. 20 dibagi 4, 5. 5 kali atasnya adalah 5 kali 2, 10. Jadi kalau ini tadi tambah, ini tambah, ini kurang, ini kurang. 20 dibagi 1 dikali lagi 1, jadi tetap 20. Maka 16 tambah 10 sama dengan 26, dikurang 20 sama dengan 6/20. Oke. Jawabannya adalah, loh, kok nggak ada 6/20? Iya, jadi ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 karena ini genap. Oke. Jadi ini 3, ini 10. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jika soalnya seperti ini, 2/5 kali setengah dibagi 3/4. Jadi kita boleh langsung kerjakan sekaligus dan tinggal membalikkan yang bagi menjadi kali. Selesai. Nanti kalau misalnya 1 per 1 kita kerjakan seperti itu juga caranya. Oke. Jadi ini boleh kita selesaikan. Sama-sama dibagi 2 tinggal 1, sama-sama dibagi 2 tinggal 1. Jadi 1 kali 1 kali 4 sama dengan 4. 5 kali 1 kali 3 sama dengan 15. Jadi 4/15. Oke. Gampang ya. Nomor 4. Oke, ini mungkin agak susah. Tapi kalau ada soal seperti ini ada operasinya kali, ada tambah dan bagi. Jadi tambah dan kurang itu sama kuat. Kali dan bagi sama kuat. Nah, kali dan bagi itu lebih kuat. Jadi itu lebih kuat. Jadi kalau ada soal yang sama, operasinya langsung saja dari kiri kalau sama kuat. Tapi kalau berbeda kuat, maka kerjakan yang lebih kuat. Misalnya gini, 3 tambah 5 kurang 4. Jadi ini kan sama kuat, tambah dan kurang sama kuat. Jadi misalnya gini nih, ini kerjakan aja dari kiri. Oke, jadi 8 dibagi 2 kali 5. Ini kan sama kuat, kerjakan aja dari kiri. Jadi 8 dibagi 2 kali 5 gitu. Nah, tapi kalau misalnya gini, 3 tambah 5 dibagi kali 4. Tadi kan saya bilang kan lebih kuat kali kan, maka ini kerjakan gini. Jadi 3 tambah 5 kali 4, 20 sama dengan 23. Karena kalau ini duluan jadi beda hasilnya. Oke. Nah, kita masuk ke soalnya lagi. Gini, 1/3 kali 2/5 langsung aja kita kalikan ya. Jadi ini kan lebih kuat. Oke, jadi kita pisahkan. Nah, jadi 1/3 kali 2/5 sama dengan 1 kali 2, 2. 3 kali 5, 15. Oke, jawabannya. Oke, saya tulis lagi ya. Saya tulis ulang lagi di sini ya. 1/3 kali 2/5 ditambah 3/6 dibagi 4/8. Tadi kan saya bilang lebih kuat kan, maka pisahkannya gini. Oke. Jadi 1 kali 2
2/15 ditambah, ini kita selesaikan dulu, 3/6 kali ya, kali 40. Udah kali ya, berarti 8/4 sama dengan 3 kali 4 24, 6 kali 4 24. Nah, sama dengan 1 sebenarnya. Jadi 2/15 tambah 1. Oke, atau sama dengan 1 2/15 boleh. Oke, nah jawabannya adalah C. B juga benar ya, karena 1 jadi sama ya. Oke, 1 tambah 2/15 sama dengan 1 2/15 sama juga. Ini juga 1 kali 15 tambah 2 17. Ya, ini juga benar. Jangan-jangan ini benar, coba. Iya, 17 kali 2 34, 15 kali 2 3. Oke, jawabannya benar semua ya. Bilangan 8,2347 dibulatkan sampai 2 desimal menjadi berapa? Jadi kalau soalnya seperti ini, maka coba kita lihat dulu pilihannya. Tapi terkadang jangan fokus kepada pilihan ya. Tapi bisa juga terkadang soal itu pilihannya juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya seperti ini soalnya, bilangan 8,23 sekian dibulatkan sampai 2 desimal. Jadi kalau misalnya itu kan 2 desimal, berarti ini salah dong, karena 8,2 1 desimal kan. Ini 8,235 sudah 3 desimal. Jadi kita fokus ke sini. Oke. Nah, yang ini kan soalnya kan gini, 8,2347. Nah, diminta 2 desimal kan? Berarti sampai di sini nanti. 8,23 ini. Tapi kita lihat angka berikutnya, yaitu angka 4. Angka 4 itu kan bawah, berarti hilang. Berarti jawabannya 8,23. Oke. Nah, soal berikutnya, taksiran terbaik atau terdekat. Nah, kadang nanti soalnya terbaik di buku-buku yang lain ada juga dibilang terdekat. Nah, atau ada di buku kalian mungkin terbaik, di buku yang lain terdekat, atau sebaliknya gitu. Oke, taksiran terbaik atau terdekat dari 43 kali 56. Terbaiknya ingat saja pembulatan. Jadi 43 itu kan bawah kan, tiganya kan, berarti ini 40 kali 56 itu kan atas ini kan, berarti ini 60. Berarti 40 kali 60. Oke, jawabannya C. Oke, sangat gampang. Oke. Nah, sekarang nomor berikut gini soalnya. Hasil taksiran 23 kali 15 kira-kira berapa? Jadi taksirannya itu berapa gitu kan? Kira-kira. Jadi bukan jawaban sesungguhnya, ada kira-kira di sini. Nah, 23 itu kan hasilnya diminta ya, hasilnya. Jadi bukan bentuknya. Jadi 23 itu kan kalau kita tulis ini kan 3 kan ke bawah. Berarti kita bulatkan jadi 20. 15 itu kan 5-nya kan atas, berarti 20 kali 20. Selesai. Jadi 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi kira-kira jawabannya ini. Bulatkanlah 88,838 ke satuan terdekat. Jadi satuan terdekat. Nah, kalau soalnya seperti ini satuan terdekat, berarti yang ini otomatis salah. Karena apa? Ini kan bukan satuan, karena ada per 10. Ini kan berarti 88 8/10. Ini juga salah, karena ini 88 84/100. Jadi ini bukan satuan kan, jadi ini salah. Oke, berarti jawabannya antara 88 dan 89. Nah, di sini kita soalnya kan kita lihat 88,838. Oke, kalau kita ingat lagi, 8 itu kan atas. Berarti atas kita jumlahkan ke sini 1. Berarti jawabannya 89. Oke, gampang ya. 0,35 dibagi 0,07. Oke, kita ketahui, lambat saya buat ya. Nah, kalau kita buat gini, 0,35 itu kan, 0,35 itu kan sama dengan
35 per 100, ya kan? Jadi ibaratnya kalau saya kalikan 100, 35 per 100 kali 100, maka ini kan mati. Ini kan mati. Berarti jawabannya 35. Jadi misalnya gini, 0,2. Jadi kalau saya kalikan 10, berarti ini kan 2 per 10 kan, kali 10 maka 2. Jadi kalau saya kalikan 10 itu geser 1 koma. Ini tadi kalau saya kalikan 100 maka geser 2 koma. Jadi yang tadinya 0,35 menjadi 35. Jadi geser 1 lagi, kira-kira gitu. Oke, jadi kira-kira soalnya gini, 0,35 dibagi 0,07. Jadi saya geser 2. Jadi kalau nanti ke sebelah kanan saya geser 2, sebelah kiri juga saya geser 2. Oke, saya geser 2, tapi sebenarnya bukan saya geser 2 ya kata-katanya, tapi saya kalikan 100. 0,35 saya kalikan 100 menjadi 35. 0,07 saya kalikan 100 menjadi 7, karena kali 10 kali 100, ya kan? Kali 10 kali 100 berarti jadi 7, ya kan? Yang tadi kali 10 0,7 kali 100 7. Maka 35 bagi 7 sama dengan, iya, gampang ya. Oke, di sini saya buat, urutkanlah mulai dari yang terkecil, jadi tidak ada saya buat pilihannya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Urutkanlah dari yang paling kecil. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwasanya kalau ada seperti ini maka kita samakan bentuknya. Terserah kalian mau diubah kemana yang paling gampang. Oke, jadi saya coba menjadi bulat-bulat semua, koma-koma semua. Jadi ini kan 1,5, ini 135 per 100. Nah, 2 di belakang koma berarti, iya, berarti 1,35. Nah, ini 7 per 4. Jadi 7 per 4, boleh kita buat ke sini sebentar. Jadi 7 dibagi 4 ketemu 1. 1 kali 4 4, 30, koma ya. 30 bagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28, kurangkan 20. 20 bagi 4 5, jadi 1,75. Ini 1,75. Sedangkan ini 1,3 dibagi 5 dapat berapa? Oke, jadi ini 1,6. Nah, dimulai dari yang paling kecil, maka yang paling kecil adalah 1,5. Oh, bukan 1, oke, jadi kalau ragu masih, iya, jadi kita tambahin 0 di sini. Masih ingat ya? Supaya tidak bingung. Jadi nanti jangan kalian pikir 1,5 dan 1,35 itu ini lebih besar. Oh, bukan, kita lihat angka pertamanya saja. Tapi kalau misalnya bingung, kita buat saja tambahkan 0 di bilangan yang 1 di belakang koma supaya sama. Jadi ini 60, 75, 35, 50. Sudah lebih gampang kita memahaminya kan? 35 jelas lebih kecil. Jadi ini urutan pertama, yang paling kecil kedua adalah 50. Yang paling kecil ketiga adalah ini, dan yang terakhir adalah ini. Oke. Ini kalian fokus dulu ya, lebih hati-hati. Lebih fokus karena agak rumit. Oke, hasil taksiran dari 2 per 5 tambah 3 5 per 6 kira-kira berapa? Jadi sebenarnya kalau ada soal seperti ini, jawabannya pasti ini salah. Ini juga salah. Taksiran atau kira-kira itu tidak pakai koma lagi. Ini kan sudah membingungkan lagi. Kita ketahui bahwa kira-kira itu atau taksiran itu adalah bagaimana supaya bilangan itu lebih mudah dipahami dan digunakan. Jadi seperti ini kan berkoma-koma lagi kan sudah makin susah digunakan. Oke,
kira-kira gitu ya. Jadi hasil taksiran atau pengiraan itu atau penyangkaan itu, menyangka, mengira adalah bagaimana supaya gampang kita tebak nilainya gitu. Oke, kita coba di sini. Jadi 2/5 tambah 3/5/6 ini sudah jelas 2, dan ini sudah jelas 3. Jadi 2 tambah 3 kira-kira 5 atau 6 gitu kan. Nah, di sini 2/5 ibaratnya kan dari awal kita tahu bahwasanya 1 2 3 4 itu bawah, 5 6 7 8 9 itu atas. Ibaratnya ini kue 2/5 itu kan gini, 1 2 3 4 5. Oke, 2/5 itu kan gini kan, 1 2. Inilah 2/5 ya kan. Yang 2 ini tidak sampai setengah kan, tidak sampai setengah. Jadi ini berarti ini bawah, berarti ini anggap hilang. Oke, nah ini 5/6. 5/6 itu kita baratkan kue 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 5/6 itu kan kira-kira gini, 1 2 3 4 5. Oh, 1 2 3 4 5 6. Nah, 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, jadi 5/6 itu kan gini, lebih dari setengah kan? Lebih dari setengah. Jadi ini berarti 5/6 itu lebih dari setengah, berarti ke atas. Berarti ini kita jumlahkan 1. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, jadi gini. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, kira-kira gini, kalau misalnya aku terlalu susah cara itu, oke, saya paham, itu pasti terlalu susah. Tapi gini, kita buat ke cara pembagian. Oke, kita buat cara pembagian. Ini kan sudah kita ketahui bahwasanya ini 2 kan, tinggal kita hitung 2/5 nya. 2/5 itu sama dengan, ya bisa ya, 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20. Nah, ini kan 0,4. Kalau kita tuliskan lagi bahwasanya 2/5 itu sama dengan 2,4. Nah, 4 itu kan bawah, berarti hilang. Nah, udah jelas 2 lagi kan. Oke, gampang ya. Nah, 3/5/6. Oke, berarti 3 itu oke, udah kita tahu. Tinggal kita bagikan 5/6. Jadi 5 bagi 6 sama dengan, nggak bisa ya, pakai 0, 50 bagi 6 dapat 8. Nah, sampai di sini udah. Ini kan sudah 8. Jadi kalau misalnya kita buat ini kan sudah 3,8. 3/5/6 itu kan sudah 3,8. 8 itu kan ke atas menjadi 4. Nah, berarti 3/5/6 itu sama dengan 4. Kira-kira 4 gitu. Oke, gampang ya. Oke.